Selamat malam Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami di bagian 7.8 yaitu cara menentukan besarnya sampel. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menentukan berapa banyak sampel atau N yang perlu diambil agar kita bisa memperkirakan nilai rata-rata atau U dalam batas kesalahan sampling sebesar B. Besarnya sampel yaitu N diperoleh dengan mencari pemecahan dari persamaan A 2S X bar SY sama dengan B atau batas tertinggi kesalahan sampling. Nah, di sini S X bar SY sama dengan standar error atau simpang baku rata-rata sampel. Ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata dari sampel bisa menyimpang dari rata-rata populasi. Sedangkan B-nya adalah batas kesalahan sampling. Ini adalah nilai maksimum kesalahan yang masih bisa diterima oleh kita sendiri. Pemecahan dari persamaan ini mencangkup sigma kuadrat dan rho yang nilainya dalam prakteknya tidak diketahui sehingga untuk memecahkan atau mencari nilai N, nilainya harus diketahui minimal diperkirakan data dari survei sebelumnya tersedia. Akan tetapi, metode ini tak akan dibahas dalam buku. Sebagai gantinya, kita menggunakan formula untuk N atau sampel berdasarkan sampling acak sederhana. Rumus atau formula ini akan menghasilkan sampel yang besar sekali untuk populasi, tersusun dan terlalu kecil untuk populasi periodik. Seperti telah disebutkan sebelumnya, varian untuk X bar SY sama dengan varian untuk populasi acak. Nah, besarnya untuk memperkirakan U dengan batas kesalahan sampling sebesar B. Di sini digunakan rumus yaitu N atau sampel sama dengan populasi dikali sigma kuadrat dibagi dengan populasi dikurang 1 dikali D ditambah dengan sigma kuadrat. Nah, untuk N-nya adalah jumlah sampel, N besarnya adalah jumlah total populasi, dan sigma kuadratnya adalah varians populasi, dan D-nya adalah konversi dari batas kesalahan, di mana D-nya sama dengan B kuadrat dibagi dengan 4. Kita masuk ke contoh soal 7.8. Nah, untuk soal ini di suatu bank komersial akan membuat perkiraan mengenai rata-rata kredit yang belum dikembalikan tepat pada waktunya, yang dipinjam oleh peminjam kredit dalam jutaan. Nah, suatu sampling sistematis akan ditarik dari daftar peminjam sebesar N sama dengan 2.500 orang. Nah, ini adalah suatu sampling sistematis yang akan ditarik dari daftar peminjam kredit sebanyak 2.500 orang. Nah, ini adalah ukuran dari populasinya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, besarnya varian kredit yang belum dikembalikan tepat pada waktunya itu adalah 100 juta. Apabila kesalahan sampling ditolerir sebesar 2 juta dan tingkat keyakinannya sebesar 95%, ditanya berapa besarnya sampel peminjaman kredit yang harus diambil. Nah, dari soalnya ini kita tahu bahwa banyaknya sampel yang banyaknya total jumlah nasabah yang diambil untuk target surveinya itu sebesar 2.500 orang dengan variansnya itu sebesar 100 juta dan untuk kesalahan samplingnya itu 2 juta. Di sini kita akan kita akan mencari berapa besarnya sampel peminjaman kredit yang harus diambil. Di sini kita menganggap bahwa populasi peminjaman kredit sifatnya acak, maka rho itu mendekati 0. Nah, di sini sigma kuadrat ini diganti dengan X kuadrat.
Kenapa? Karena varian populasi sigma kuadrat ini tidak diketahui secara pasti, sehingga kita gantikan dengan varians dari sampel. Yang tersedia pada data itu hanya varians dari perkiraan sampel, yaitu 100 juta. Sehingga kita masukkan ke rumus. Sebelumnya itu kita akan mencari nilai D-nya. D-nya itu adalah nilai di antara yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel ketika kita ingin memperkirakan rata-rata populasi, yang dimana D-nya itu sama dengan B kuadrat dibagi 4, yang dimana B-nya sendiri adalah besarnya kesalahan sampling. Besarnya kesalahan sampling itu ada 2 juta, 2 dipangkatkan 2 jadi 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Setelah itu kita mencari berapa besarnya sampel peminjaman kredit. Nah, rumusnya seperti yang tertera pada slide, sehingga kita mendapatkan hasilnya itu 96,19. Nah, kesimpulannya, untuk perkiraan rata-rata dengan kesalahan sampling sebesar 2, maka perlu diteliti sebanyak 96,19 atau kita bulatkan ke atas menjadi 97 orang peminjaman kredit untuk memperkirakan total. Nah, sama seperti rumus kalau kita gunakan sampling acak sederhana. Sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.